Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Kusumawardani, NIM 182111305 dari kelas H6I. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Pro Bono Prinsip dan Praktik di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah Bantuan Hukum yang diampu oleh Bapak Yusuf Wibisono, SAG, MSI, SHL. Langsung saja. Yang pertama ada cover buku sebagai berikut, tampak depan dan belakangnya. Yang selanjutnya yaitu identitas buku. Jadi buku yang saya review ini berjudul Pro Bono Prinsip dan Praktik di Indonesia yang ditulis oleh Aradila Kaisar Ifmaini Idris dan kawan-kawan, diterbitkan oleh Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia bersama Yayasan Tifa. Buku ini merupakan edisi cetakan pertama pada tahun 2019 dengan nomor ISBN 97860587124 Buku ini berjumlah 92 halaman. Yang selanjutnya yaitu profil singkat penulis. Aradila Kaisar Ifmaini Idris adalah beragama Islam. Beliau merupakan lulusan sarjana hukum Universitas Indonesia pada bidang hukum tata negara. Ia melanjutkan program masternya di International Islamic University Malaysia. Beliau adalah seorang peneliti Indonesia Corruption Watch, yaitu sebuah lembaga nirlaba yang terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat atau berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktik korupsi. Aradila memiliki beberapa pengalaman dalam karir, antara lain 1. AML Transaction Surveillance Unit Manager di DBS Bank. Yang kedua, AML Senior Specialist di Dana Indonesia. Yang ketiga, Program Manager di MAPPI FHUI. Yang keempat, Program Officer di Indonesia Corruption Watch. Yang kelima, Research Assistant Hakim Agung Dr. Salman Lutan. Yang keenam, Junior Associate Robin Sulaiman and Partners. Yang selanjutnya yaitu sinopsis buku. Mungkin kita sering mendengar tentang bantuan hukum atau pro bono. Banyak yang beranggapan bahwa pro bono dan bantuan hukum itu sama-sama pemberi jasa hukum secara cuma-cuma. Tetapi keduanya itu ternyata memiliki perbedaan. Pro bono adalah kewajiban sosial atau tanggung jawab moral yang didasari semangat mulia dari individu advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, sedangkan bantuan hukum adalah tanggung jawab negara. Pemberian bantuan hukum diselenggarakan atau dilaksanakan oleh organisasi bantuan hukum ataupun organisasi kemasyarakatan dengan program bantuan hukum. Mereka tunduk pada kriteria dan syarat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, sedangkan pro bono kewajibannya melekat pada individu advokat. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum, baik di ranah litigasi maupun non-litigasi, secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Dalam hal ini adalah masyarakat tidak mampu. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau LBH atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Ada juga istilah yang disebut dengan prodeo. Prodeo adalah pembebasan biaya perkara di pengadilan yang mana biaya tersebut dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung. Pengelolaannya kemudian menjadi tanggung jawab Badan Pembinaan Hukum Negara atau BPHN, yang hingga kini sedikitnya tercatat ada 405 organisasi bantuan hukum di seluruh wilayah Indonesia yang tersebar di 127 kabupaten atau kota. Mayoritas advokat di Indonesia sepakat untuk memberikan pro bono kepada masyarakat karena merupakan tanggung jawab moral dari profesi tersebut. Namun, tidak sedikit pula para advokat menyatakan ketika memberikan pro bono masih banyak hambatan yang dihadapi. Salah satunya adalah
minimnya pencari keadilan yang meminta bantuan kepada advokat. Masyarakat memiliki keengganan jika harus memiliki persoalan hukum dan lebih memilih untuk tidak membawa ke jalur hukum. Maka dari itu, masyarakat perlu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya fasilitas bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu karena negara memiliki tanggung jawab serta elemen pelaksana individualnya yaitu advokat itu sendiri yang telah menunjukkan bahwa bantuan hukum merupakan tanggung jawab moral yang perlu diemban pada profesi tersebut. Yang selanjutnya ada isi buku. Jadi bab ini terdapat 4 bab. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Bab 2 tentang pro bono publico. Di situ membahas tentang sejarah evolusi advokat, sejarah organisasi advokat, dan perkembangan pemikiran pro bono. Bab 3 praktik dan prinsip pro bono di Indonesia. Di situ membahas tentang pro bono dan bantuan hukum, sebuah prinsip. Yang kedua, pro bono dalam praktik. Yang ketiga, temuan umum. Dan yang keempat, analisis terhadap temuan. Yang terakhir ada bab 4, yaitu penutup dan kesimpulan. Yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan buku. Jadi kelebihan buku pro bono prinsip dan praktik di Indonesia ini adalah identitasnya yang jelas, seperti penulis, penerbit, tahun, dan lain sebagainya. Terus buku ini sangat informatif bagi masyarakat luas, serta bahasa yang digunakan pun juga sederhana dan mudah dipahami oleh orang awam. Penyusunan tulisan rapi, dan buku ini bisa juga dijadikan sebuah referensi. Sedangkan kekurangan buku ini adalah terdapat beberapa istilah yang mungkin sulit dipahami oleh pembaca, khususnya istilah hukum yang ketika mereka membaca itu harus mencari artinya terlebih dahulu agar dapat memahami maksud dari isi buku tersebut. Sekian presentasi dari saya. Sekian review buku dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.